Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan hari ini dari 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian firman Tuhan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang penyair Amerika yang bernama Walt Whitman, yang namanya tercatat dalam sejarah sastra berkat karyanya yang berjudul Lives of Grace, yang menggambarkan kehidupan bangsanya. Tapi Whitman bukan membuat syair dari khayalan belaka. Ia memiliki pengalaman hidup yang mungkin dilupakan banyak orang. Ketika perang saudara di Amerika terjadi, Whitman menjadi sukarelawan yang membantu sekitar 80.000 prajurit yang terluka. Pengalaman itu ternyata memberi dampak cukup besar baginya. Rasa simpati dan empatinya tumbuh demikian rupa sehingga ia bisa merasakan kesakitan para prajurit itu, dan kemudian ia tuliskan lewat puisi dan esai. Whitman berkata, "Saya tidak bertanya pada orang yang terluka bagaimana perasaannya. Saya sendiri merasakan lukanya." Tuhan memanggil kita agar mengikuti jejaknya. Apa teladan yang telah Ia tunjukkan untuk kita ikuti? Rasul Petrus mengungkapkan pada ayat 24 mengatakan bahwa Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh dan dipulihkan. Tuhan tidak pernah diam ketika menyaksikan kita hidup dalam penderitaan. Ya, Tuhan turut merasakan setiap luka-luka yang kita alami. Bahkan Ia memikulnya di salib. Yesus dapat merasakan kesakitan kita, luka-luka di hati kita oleh perlakuan orang yang menindas kita, menjatuhkan martabat kita, sahabat yang mengkhianati kita, keluarga yang tidak peduli dengan masalah kita, bahkan pasangan hidup kita yang sudah menyakiti hati dan meninggalkan kita, dan lain sebagainya. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang seperti perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati, demikianlah hidup yang menggenapi panggilan Tuhan. Ketika kita menyaksikan orang-orang yang sedang tergeletak, menahan luka, apa yang akan kita lakukan? Apakah rasa simpati dan empati mulai bertumbuh? Orang Samaria itu menempatkan dirinya di posisi orang yang sedang terluka dan menolongnya. Bagaimana dengan kita? Mungkinkah rasa simpati dan empati kita telah menjadi dingin sehingga kita tidak mampu lagi menempatkan diri untuk turut merasakan setiap penderitaan mereka yang kekurangan, yang teraniaya, dan yang menderita di sekeliling kita? Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kristus telah meninggalkan teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Demikian kita perlu meninggalkan teladan sebelum kita berpulang ke rumah Bapa di sorga. Minimal hidup kita telah menjadi berkat dan teladan bagi anak-anak dan keluarga kita. Saya kira itulah salah satu ukuran keberhasilan dalam hidup.
Bukan sekadar menjadi kaya, tapi memiliki hidup yang bermakna. Bukan sekadar memiliki jabatan dan posisi, tapi kehidupan yang menjadi inspirasi. Kita memang tidak tahu kapan kita berpulang, tapi jika hari ini kita dipanggilnya, apakah hidup kita sudah meninggalkan teladan dan jejak inspirasi bagi orang lain? Ayo kita renungkan hal ini. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.